Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi di Wisnu Channel BKL. Ini Wisnu Channel BKL ini kali ini mengunjungi tempat wisata di salah satu di Sumatera Barat, yaitu di Bukit Tinggi, itu namanya Rumah Gadang. Nah, ini Rumah Gadangnya sini. Nah, ini kita menuju ke dalam Rumah Gadang dulu. Nah, ini lokasi Rumah Gadangnya. Ini saya perginya rombongan ini guru-guru SD IT Insan Mulia atau Abi atau Umi SD IT Insan Mulia Kota Bengkulu. Nih kita lihat yang ada di dalam ini posisi yang di dalam ruangan Rumah Gadang. Nah, ini keadaan di dalam Rumah Gadang kayak gini keadaannya. Nah, ini Rumah Gadangnya. Ini saya dari luar, ini jendelanya kenapa dia bukanya ke dalam, nanti kita dengar ceritain nanti setelah ini saksikan. Ini ada pemandunya langsung cerita tentang kenapa jendelanya bukanya ke dalam. Nanti ada juga kenapa orang Minang itu suka merantau. Nah, ini foto-foto yang Sultan seperti Buya Hamka, kemudian ada di sini ada Sultan Sahril. Ini tokoh-tokoh orang. Nah, kita dengar cerita pemandu wisata ini, gimana cerita Rumah Gadang dengan kenapa orang Minang selalu banyak yang merantau. Itu kita saksikan. Ya, boleh kita mulai nih Bapak Ibu? Ya. Boleh saya bertantun dulu? Boleh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah, salam lalu sambah kumbali. Burang nura burang nuri malengang-lenggok di ate pamatang. Sungguh senang hati kami mencari rombongan nan Allah datang. Pandan barangam jujurami kayu talata di ate pagu. Jawe lah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami disini mengucapkan terima kasih kunjungan dari Bengkulu sudah berada di Rumah Gadang. Gadang itu kan artinya besar. Rumah Gadang didirikan tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Rumah ini dijadikan perpustakaan. Tapi Rumah Gadang di Minangkabau ada dua tipe Rumah Gadang. Kalau Rumah Gadang kita ini ada tingkatnya, ini kita sebut dengan anjungan. Satu lagi tipe Rumah Gadang yang di ujung sana. Di situ Rumah Gadang ada Rumah Gadangnya rata, tidak punya anjungan seperti ini. Rumah Gadang punya anjungan ini dari suku Koto dan Piliang. Rumah Gadang yang rata dari suku Bodi dan Caniago. Jadi bedanya Rumah Gadang Koto Piliang, sistem pemerintahannya otokrasi. Di Rumah Gadang Bodi Caniago dia lebih demokrasi. Di dalam Rumah Gadang, satu kamar di Rumah Gadang dihuni untuk satu keluarga. Banyak keluarga yang tinggal di Rumah Gadang. Seperti rumah ini ruangan ada 9, berarti kamar ada 8. Karena ruangan ke tengah itu jalan ke dapur. Jadi wilayah satu keluarga di depan kamar sampai ke depan batas dengan tiang ini. Jadi misalnya keluarga ini menerima tamu, datang iparnya bertamu. Tidak boleh keluarga ini menjamu tamu di sebelah sini. Jamulah tamu di wilayah kita masing-masing. Kita lihat ukuran kamarnya kecil. Yang dalam kamar cuma ayah, ibu, dan anak yang masih balita. Anak laki-laki di Minangkabau dulu umur 10 tahun bukan tidur di Rumah Gadang. Anak laki-laki tidurnya di surau. Di surau anak laki-laki belajar agama, belajar adat, belajar pencak silat. Anak laki-laki ke Rumah Gadang cuma untuk makan, tukar pakaian, siang bantu orang tua ke sawah, malam dia tidur ke surau. Ya kenapa anak laki belajar di surau dulu? Karena yang mendapat pendidikan dulu cuma orang punya duit, sekolah sampai ke kampung-kampung. Supaya kaum jaga bodoh di surau dia belajar. Tapi kalau anak gadis dapat kamar, dia anjungan sebelah ini. Anjungan ditutup dikasih tirai. Semua anak gadis yang tinggal Rumah Gadang kumpul di anjungan. Disinilah aktivitas anak gadis, menyulamkah, merendahkah di atas ini. Tapi kalau anjungan di sebelah situ, digunakan untuk duduknya para datu atau pimpinan. Karena dalam rumah ini sistem pemerintahan otokrasi, jadi misalnya ada musyawarah mufakat, datuk duduk di atas, kemenakannya duduk di bawah. Maka pepatah adat dalam Rumah Gadang Koto Piliang berbunyi, bajanjang naik, batanggo turun, bertingkat-tingkat.
Tapi rumah gadang Budi Caniago, rumah rata ada musyawarah mufakat, datuk dengan kemenakan itu duduk di lantai yang sama. Pepatah adatnya berbunyi, duduk samu rendah, tagak samu tinggi. Dia lebih demokrasi. Kamar paling ujung sebagai kamar pengantin. Yang baru menikah rumah gadang untuk perempuan akan tinggal di kamar paling ujung. Kalau ada yang menikah lagi yang perempuan, penghuni kamar paling ujung bergeser ke kamar nomor 2. Ada yang menikah lagi juga akan pindah lagi. Ini untuk yang perempuan. Karena di Minang terjadi pernikahan, suami nanti tinggal di rumah istri. Anak laki-laki rumah gadang menikah, nanti dia keluar, dia tinggal di rumah istrinya. Kalau keluarga sudah tinggal di kamar paling ujung, keluarga ini harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang. Karena keluarga itu sudah menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah. Tapi yang lama tinggal di rumah gadang, yang ekonomi kurang mampu. Kalau yang kaya, di kamar nomor 2 atau kamar nomor 3, keluarga akan pindah, buat rumah yang baru, bukan rumah gadang, tapi rumah biasa. Karena rumah gadang didirikan atas nama suku, bukan nama keluarga. Jadi ukuran kamar yang kecil ini memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapak, giatlah bekerja, buatkan rumah untuk anak istri. Disediakan kamarnya besar atau banyak, nanti seorang bapak malah cari uang, keenakan tinggal di rumah gadang. Juga untuk duduk tamu dalam rumah gadang juga diatur. Kalau yang datang itu tamu, duduknya seperti bapak ini, menghadapnya keluar. Yang punya rumah seperti saya menghadapnya ke dalam. Itu ada artinya juga. Si tamu kalau dipersilakan duduk menghadapnya ke dalam, nanti si tamu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam rumah. Jadi untuk menghindari jangan terjadi pergunjingan, si tamu menghadapnya keluar. Yang dilihat yang indah saja, pemandangan yang dilihat. Keuntungan bagi tuan rumah, duduk menghadap ke dalam, ada jamuan makan misalnya dalam acara pernikahan, ada makanan yang kurang di ujung ini. Kita sebagai tuan rumah juga tak perlu berteriak minta tambah sama orang dapur. Cukup beri isyarat ke orang dapur cepat ganti makanan yang kurang. Dapur rumah gadang ini cuma satu, dapurnya panjang, tapi tungku masing keluarga itu berbeda. Masing keluarga masak sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Juga kita lihat lagi rumah gadang kita ini tiangnya tidak lurus. Tiang rumah gadang ini mengembang ke atas, jendelanya pada miring mengikuti bentuk tiang.